Ya, fenomena naturalisasi itu kan di setiap negara sebetulnya bukan hal yang baru ya. Itali pernah jadi juara dunia dengan pemain yang lahir di Argentina. Kemudian Spanyol, juara Eropa juga ada Robin Lenormand, ada Aymeric Laporte yang lahir di Prancis. Kalau tim-tim sekualitas itu dan level itu aja masih menggunakan, sebetulnya kan filosofinya mereka selalu mencari pemain yang mereka butuhkan untuk memperbaiki kualitas tim. Apakah pemain itu ada di negara mereka atau di negara lain, asal tidak melanggar aturan FIFA ya sah-sah aja. Dan itu yang dilakukan oleh semua negara. Kalau kita kan sebetulnya agak ketinggalan kereta. Jadi kalau sekarang dilakukan ya dan berjalan dengan baik ya dukung-dukung aja kita nikmati. Kenapa Anda bilang kita Indonesia dalam hal naturalisasi berkesan ketinggalan kereta? Kenapa? Kita dari zaman Simon Tahamata sebetulnya kan sudah banyak tuh warga-warga campuran Indonesia dan Belanda. Simon Tahamata, kemudian Van Persie, John Heitinga, itu semua udah dari zaman dulu. Tapi kan reputasi negara kita, terutama dalam hal sepak bola kan nggak begitu bagus. Jadi bukan menjadi tujuan yang menarik buat pemain-pemain kelas dunia untuk mau bermain untuk Indonesia gitu. Walaupun mereka yang nggak terpilih sebagai di tim nasional nggak berpikir untuk itu karena mereka mungkin juga berpikir apa yang bisa didapatkan gitu untuk bisa bermain di timnas Indonesia. Jadi baru sekarang saat ini bisa dikatakan kan di zamannya pengurusan yang baru Erick Thohir ini reputasinya bagus, dia juga punya reputasi sebagai presiden Inter Milan. Itu semua kan daya jual yang menarik buat setiap orang untuk mau memperkuat Indonesia karena mereka pikir kalau ini orang bisa manage klub besar Eropa dengan baik, mungkin kemungkinan untuk bisa memanage federasi Indonesia dengan baik juga akan tinggi. Itu jadi hal menurut saya atau spekulasi saya itu yang jadi keputusan mereka untuk bisa mau memperkuat Indonesia. Jadi artinya naturalisasi itu adalah sebenarnya di tren sepak bola global saat ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, nggak bisa dihindari karena memang kan regulasinya juga ada dan mendukung. Nah, Indonesia saat ini melakukan itu boleh dibilang secara masif, jadi tidak satu dua. Nah, Anda melihat ini pernah terjadi nggak di negara lain naturalisasi itu sedemikian masif dan banyak? Ada contohnya nggak? Amerika Serikat. Oh ya. Waktu mereka tahun berapa itu? Pertama kali mereka Piala Dunia. Mereka kan pernah Piala Dunia tahun 50, tapi setelah itu kan mereka absen karena sepak bola nggak berkembang di Amerika. Kemudian masuk lagi Piala Dunia kalau nggak salah tahun 90 di Italia itu pertama kali. Itu kebanyakan pemainnya juga dual paspor gitu. Alexis Lalas juga punya paspor Yunani dan punya paspor Amerika. Sama aja sebetulnya dengan Jay Itzes yang saya nggak tahu, mungkin Indonesia policy-nya atau hukumnya paspor luar negerinya harus dicabut, tapi kan mereka punya bersertifikat untuk bisa masuk keluar Belanda, jadi nggak masalah ya. Saat itu Amerika juga diperkuat mayoritas pemain-pemain naturalisasi dan sah-sah aja karena saat yang penting punya paspor dari negara tempat mereka bermain sepak bola. Selain Amerika yang Anda ketahui yang cukup masif juga negara mana? Mungkin di Eropa? Australia juga masif. Kita nggak boleh lupa kalau Australia juga negara ini tetangga dekat ya. Tetangga dekat. Ya. Mereka juga sepak bolanya nggak berkembang dengan pesat. Waktu itu nggak ada liga yang established. Mereka cuman ada sebelum adanya, kalau nggak salah nama bilionernya Frank Lowy itu yang mendanai semua A-League di saat awal. Itu juga pakai pemain-pemain dengan dual nationality juga. Jadi masif nggak masif sebetulnya kan masalah kebutuhan tim.
kebutuhan kita jadi masif karena memang kita butuh 11 pemain yang sangat kuat, yang punya prestasi dunia gitu. Kalau misalnya liga kita bisa menghasilkan pemain yang setara dengan itu dan hanya misalnya kita mengambil yang sekelasnya Van Dijk atau sekelasnya siapa sekarang Reinders, kakaknya yang besar tuh, mungkin kita bisa melakukan itu dan reputasi sepak bola Indonesia juga mungkin akan lebih tinggi dari sekarang. Kita juga harus ingat kita ini baru bagus berapa nih 2 tahun belakangan kan sebelumnya kita jadi lelucon banyak negara gitu termasuk diri kita sendiri gitu. Jadi ya Oke, Bung Arya, Anda kan Indonesia. Oke, ini teman-teman Sportifier ingin dengar. Anda ini kan di Amerika, di New York lah. Anda mengikuti MLS, di mana di sana tempat berkarirnya sebelumnya saat ini Martin Paes, ya kan? Ya. Apa yang Anda tahu tentang Martin Paes di Amerika? Orangnya langsung nih yang ada di sana yang menonton langsung. Dia baru-baru ini kan masuk All Star ya. Dia tuh kiper yang istilahnya tuh shot stopper dia. Dia kuat untuk shot stopper tuh ya stopping shot, menahan menghalau tembakan-tembakan. Antara lain bagus menghalau penalti. Salah satu kelebihan dia. Tapi Amerika ini MLS tuh saat ini maju menurut saya. Ada Messi main di situ, tapi tetap masih olahraga nomor kita football, American football, baseball, basketball, hoki, olahraga nomor 5 gitu. Jadi kepopulerannya itu tidak semasif ketika dia memperkuat tim Indonesia yang punya netizen yang luar biasa banyak jumlahnya dan selalu engage gitu ya dengan segala sesuatu yang ada di internet, terutama sepak bola. Dia kiper yang bagus, kalau enggak dia nggak bisa masuk MLS All Star. Itu sebuah keuntungan yang luar biasa yang kita miliki untuk bisa diperkuat kiper selevel dia. Tapi ada kemungkinan juga kan kita bisa kalau bisa menaturalisasi Emil Audero dan dia mau, kenapa enggak? Sekarang kita dia agak cedera sedikit nih Martin Paes, terus kita bingung gitu kan. Ini siapa nih gantinya nih yang selevel gitu. Jadi nggak apa-apa juga kalau misalnya emang kita mau masif demi merebut tiket Piala Dunia, itu kan juga akhirnya mengharumkan nama bangsa. Nggak cuma dari sepak bolanya, kalau reputasinya bagus, mungkin prestasi ekonomi juga akan terjadi dengan baik. Banyak untungnya lah daripada ruginya naturalisasi menurut saya. Asal dilakukan. Oke, yang Anda tahu selama ini sejauh ini naturalisasi ini kan untuk memberi efek, memberi dampak kepada pemain asli, pemain lokal dalam hal ini. Nah, itu terjadi kompetisi di situ. Nah, yang Anda cari, yang terjadi di Eropa atau Amerika yang Anda amati, bagaimana proses transformasi knowledge atau apapun lah yang terjadi ketika ada pemain naturalisasi berdatangan? Ya, Eropa memang suasananya selalu kompetitif ya, itu udah dicapai dari sejak dulu ya. Mereka menaturalisasi orang asing atau Camoranesi misalnya saat dinaturalisasi Italia, karena memang kebutuhan dari tim itu Italia nggak punya sayap yang kemampuannya lebih daripada Mauro Camoranesi saat itu. Begitu juga dengan Emerson Palmieri di back kiri kemarin yang juara Eropa, dan Jorginho di tengah. Nggak ada pemain Italia yang bisa mengontrol seperti Jorginho. Nah, akhirnya ini jadi harusnya secara natural ini jadi motivasi buat pemain-pemain untuk bisa melampaui itu. Standarnya sekarang kita tahu nih, Rizky Ridho misalnya. Yang saya nonton, dia itu selalu mengatakan selalu bertukar pikiran dan sedikit mencontek kelebihan pemain seperti Jay Itzes. Itu kan sebetulnya jadi hal yang positif, ada pertukaran informasi untuk membuat dirinya menjadi lebih baik, dan menurut saya dia salah satu pemain yang pantas untuk bisa bermain di Eropa saat ini. Saya nggak tahu tuh siapa agentnya, coba disuruh jual dia ke Eropa, karena pasti kemampuan dia akan jauh lebih baik dari sekarang gitu. Tapi
kayak misalnya sekarang Marcelino ya, di sayap itu ada Orat Mangun, kemudian ada yang baru ini Reinders. Dia juga harus bisa memompa dirinya atau memaksa dirinya untuk bisa melampaui kemampuan mereka sehingga dia mendapatkan tempat di tim utama. Itu bisa dia lakukan dengan cara mendapatkan tempat yang reguler di klubnya dia saat ini, Oxford United, dan itu nggak mudah kan, pemain yang muda ya harus bisa memaksa diri dan memacu diri. Ada juga orang bertanya seperti ini, berpendapat Bro Arya, bahwa kayak kasus di Prancis itu kan hampir semua boleh dibilang pemainnya di skuad Piala Dunianya atau tim nasionalnya itu kan tidak pure dari orang Prancisnya. Mereka dari berbagai negara berdatangan. Tetapi perlu diingat, mereka itu kan memang besar di Prancis. Artinya ilmu sepak bolanya memang didapat dari akademi sekolah di Prancis. Ya kan? Tidak mengambil dari luar seperti itu. Nah, berbeda dengan kita. Kita akademinya kan anak-anak dari Holland nih, dari Belanda. Kita tinggal ambil. Nah, ya kan? Sampai kan ada istilah Ronald Koeman bilang, Indonesia enak tinggal mengambil. Kami yang mendidik, Indonesia yang pakai. Nah, pendapat Anda seperti apa? Bagaimana? Apakah tren itu juga memang ada di negara lain? Ronald Koeman harus belajar sejarah. Dia harus tahu berapa banyak bahasanya Belanda gimana dari kita selama ratusan tahun. ya gimana ya, nggak bisa kayak gitu juga. Maksudnya Belanda juga sekarang menggunakan SDM Suriname. Mereka punya metode gitu, tapi mereka juga mungkin nggak punya pemain-pemain yang bisa menjalankan metode dia dengan tinggi, sehingga akhirnya pemain-pemain Suriname yang lahir besar di Belanda yang akhirnya bisa memiliki kemampuan lebih baik dari pemain-pemain asli Belanda, ya sah-sah aja gitu loh Pak. Yang dilakukan Prancis juga sah-sah aja. Yang penting gini, sekarang kan FIFA tuh kalau nggak salah tahun 2004 dulu ya. Dulu saat itu ada pemain yang namanya Dede dari Brazil, pemain Borussia Dortmund. Dia itu nggak pernah tinggal di Qatar, nggak ada hubungan secara darah ataupun kultural terhadap Qatar, kemudian memutuskan saya mau membela Qatar. Saat itu diprotes orang banyak. Saya ingat kalau nggak salah Rudi Voller dulu pelatih Jerman tuh yang bilang ini nggak bisa kayak gini nih. Qatar bisa diperkuat 5 orang Brazil, diperkuat 6 orang Prancis, kalau nggak salah pernyataannya ya. Akhirnya FIFA memperketat kebijakan naturalisasi. Nomor satu harus ada. Ya, itu tahun 2004 tuh. Harus ada pertalian sejarah, artinya harus ada pertalian darah dari ibu atau dari bapak atau dari kakek atau harus ada pertalian dari kultural, artinya makanya kalau misalnya pemain itu nggak punya pertalian apapun terhadap negara yang bersangkutan, dia harus minimal tinggal secara 5 tahun di negara itu, karena harapannya dalam 5 tahun itu dia udah mengerti kulturnya, mengerti bahasa, mengerti budaya sepak bolanya, sehingga dianggap itu sudah cukup untuk bisa itu seperti yang dilakukan Eloko Gonzalez ya. Ya, betul. Indonesia. Nggak ada rumus yang ini dia besar di situ. Kita semua udah warga dunia lah. Saya juga imigran di sini kan, tapi nggak pernah diperlakukan secara diskriminatif oleh warga asli Amerika. Ya kita warga dunia lah. Kita harus kalau saya pribadi saya mensyukuri bisa ada di sini, bisa ketemu orang dari seluruh dunia karena tinggal di tempat yang memang sangat majemuk gitu ya, dari ras ataupun dari budaya, memperkaya diri kita gitu ya. Ya kita harus mensyukuri itu. Itu harusnya memperkaya Indonesia juga kan. Memperkaya semua negara lah. Prancis juga budayanya semakin kaya dengan adanya orang-orang Afrika yang berimigran ke Prancis, begitu juga dengan Belanda. Ya, coba aja ke Amsterdam tuh, makanan paling enak apa kalau nggak rice tafel alias nasi rames, nasi padang kita. Kalau nggak makanan Belanda, astaga. Kita panjang sebenarnya, kita akan ngomongin naturalisasi ini, tapi saya tahu Anda harus bekerja di saat masih pagi.
di New York. Saya lihat makin ramai itu di belakangannya tuh. Ini di sebuah taman atau apa ini? Ini taman. Oh, taman. West Village. Ini Oh. ada tempat beli pizza yang sangat terkenal tuh, Joe's Pizza yang ada di film Spider-Man tuh. Dan nanti jam 12. Katanya rumahmu dekat rumah Taylor Swift ya? Kenapa? Oh iya. Rumahmu katanya dekat Taylor Swift. Cuman banyak bodyguardnya. Salam untuk Taylor Swift. Oke, pertanyaan terakhir. Sebelum kita closing, Anda harus berangkat kerja. Bagaimana Anda melihat sejauh ini? Kan Anda juga pernah jadi pengurus PSSI waktu itu. Pernah mencobalah, pernah ngalamin lah. Pernah membangun kompetisinya juga lah, IPL. Tentang akademi, tentang pembinaan sepak bola di Indonesia. Apa literasi yang Anda tahu, baiknya seperti apa? Tentunya di Indonesia juga ada banyak yang punya roadmap untuk itu. Tetapi kan orang juga masih mengharapkan, itu kan sesuatu yang butuh waktu panjang, lama, biayanya juga gede. Anda bilang kemarin waktu itu, naturalisasi biaya lebih sedikit. Bisa diperjelas tentang itu? Naturalisasi jelas, biayanya yang paling murah. Kita tuh, negara Indonesia tuh luar biasa besar. Di Amerika aja yang duitnya lebih banyak dari Indonesia, nggak bisa dia membuat suatu sistem youth development yang se-efektif Eropa. Makanya sepak bolanya jalan di tempat. Gitu. Oke lah mereka kelas dunia, tapi bisa ke Piala Dunia, ikut penyisian grup, kemudian lolos 16 besar, habis itu KO lawan tim Amerika Latin atau tim Eropa. Amerika pun nggak bisa gitu membuat sebuah roadmap yang efektif Eropa. Nah Indonesia ini lebih challenging lagi karena budgetnya nggak sebesar negara Eropa atau negara Amerika, kemudian pulaunya banyak, walaupun memang jumlah SDM-nya juga banyak. Ini gimana ya? Semungkin yang harus dilakukan sih, kita harus punya technical director. Technical director itu harus benar-benar belajar tentang budaya Indonesia, harus ngomong dengan banyak pemain, ngomong dengan banyak pelatih, kemudian membuat sebuah mapping tentang youth development yang harusnya dibangun di Indonesia, per pulau atau nasional dari Sabang sampai Merauke. Saya nggak tahu rumusnya seperti apa. Tapi memang susah gitu loh. Sepak bola untuk maju ya butuh uang banyak. Kalau nggak punya uang banyak ya nggak bisa maju. Dan semua negara yang ada di top 20 atau top 50 di dunia itu negara yang memang investasi luar biasa besar di sepak bolanya gitu. Jadi jangan berharap kalau kita tiba-tiba akan Diego Maradona pun lahir atau Lionel Messi, Argentina tuh bukan negara kaya, tapi sebagian besar devisanya, sebagian besar GNP-nya itu mereka investasi untuk sepak bola karena memang itu devisa produk negara mereka yang paling utama begitu. Halo? Ada lo sinyalnya. Oke. Harganya paling murah di antara harus membangun sebuah youth development yang masif, harus memperbaiki kompetisi, harus klubnya juga harus diperbaiki dari mulai struktur, dari mulai rekrut pemain, dari mulai pembinaan, dari mulai fasilitas. Itu masif gitu loh yang harus dikeluarkan jumlah uangnya. Jadi ini memang yang dibutuhkan oleh kita saat ini, memang paling efisien dari segi finansial dan realistis ya. Realistis, sangat realistis. Sangat realistis. Jadi lanjutkan. Menurut saya sih lanjutkan. Jangan setengah-setengah kita jangan jadi bangsa yang setengah-setengah. Udah kecemplung harus berenang sampai seberang. Harus selamat. Ya. Baik, ini udah hampir 30 menit. Anda akan harus kerja. Nanti kita ngobrol lagi. Saya jadwalkan minggu sekali kita akan seperti ini. Live IG antara Jakarta dan New York. Antara Radio dan di mana lokasimu? Sekarang di West Village. Nanti kita episode berikutnya di rumahnya Taylor Swift. Saya minta izin. Oke. Ya, nanti kita lanjutkan setiap live akan beda topik, story-nya beda. Yang pasti Bung Arya ini cukup punya knowledge, banyak dia pengetahuannya karena dia menguasai 4 bahasa. Jadi bacaan sepak bolanya itu dari Spanyol ada, dari Amerika Latin ada, dari Amerika jelas,
Jadi kami perlu insight story-story about global football dari Bung Arya ini. Ya, Ya, tolong itu nanti di-share setiap minggu. Ya, thank you untuk hari ini Bung Arya ya. ya sama-sama. Terima kasih juga udah Hah? Thank you.